Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Untuk pembahasan hari ini kita melanjutkan yang kemarin, bahwasanya yang kemarin kita telah membahas hukum-hukum mustahadah yang mubtadi'ah. Untuk hari ini kita memasuki hukum mustahadah yang ketiga, yaitu mu'tadah mumayyizah. Kemarin sempat saya bahas tentang definisinya. Untuk hari ini akan saya ulangi lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratu utawi bentuke mustahadah asali satu kang kaping telu iku mu'tadatun wadon kang wus adatake het mumayyizatun kang bisa bedakake getih. Wahya utawi mu'tadah mumayyizah iku allati wadon sabako kang wus dingin laha kedue alati opo haidun haid wa tuhurun lan suci. Jadi definisi sendiri dari mustahadah mu'tadah mumayyizah itu adalah perempuan yang sudah pernah mengalami haid dan suci. Jadi ini kebalikan dari mubtadi'ah. Kalau yang kemarin di hari-hari sebelumnya kita membahas mubtadi'ah, hari ini mu'tadah. Yang kemarin kita membahas untuk seorang perempuan yang sama sekali belum pernah mengalami haid dan suci, belum pernah mengalami keluar darah. Saya lanjutkan untuk hukumnya wanita yang seperti ini. Hukmuha utawi hukumi mu'tadatun mumayyizah iku yuhkamu den gawe hukumi laha keduwene mu'tadah mumayyizah apa pitamyisi bisa mbedakake getih walau kholafa senajan nulayani apa dam adataha ing adate mu'tadah mumayyizah. Jadi hukum untuk perempuan yang seperti ini itu adalah yang digunakan acuan adalah tamyiznya, meskipun nanti tamyiz itu berbeda dengan adatnya. Jadi yang dihukumi, kalau untuk yang sebelum-sebelumnya, untuk perempuan yang mubtadi'ah atau yang baru pertama kali mengeluarkan darah, dia yang dihukumi nanti ada kalanya yang darah kuat ketika dia telah memenuhi syarat-syarat tamyiz. Syarat-syarat tamyiz itu yang kemarin sempat saya katakan bahwa ini 4 syarat di awal banget saya membahas mustahadah. Itu 4 syarat itu harus dibawa terus sampai ke belakang nanti. Yang mana yang pertama kemarin darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari. Kemudian yang ketiga yaitu darah lemah yang memisahkan antara dua darah kuat tidak boleh kurang dari 15 hari. Serta yang terakhir, darah lemah ini keluarnya harus secara berlanjut atau terus-menerus, tidak boleh terputus-putus. Ini 4 syarat yang awal ini yang dinamakan dengan syarat tamyiz. Jadi ketika nanti saya menyebut tamyiz berarti dia sudah memenuhi syarat-syarat ini, darah yang dikeluarkan sudah memenuhi kriteria yang ini. Jadi ketika untuk mu'tadah mumayyizah, orang yang pernah haid dan dia bisa membedakan darah. Jadi kalau mu'tadah mumayyizah itu dia yang sudah pernah mengalami haid dan suci dan dia bisa membedakan darah. Ini nanti yang dijadikan untuk menghukumi haid yaitu adalah tamyiz. Jadi acuannya itu tamyiznya karena dia mumayyizah. Bukan hukum adatnya, meskipun nanti adat sama tamyiznya itu tidak sesuai gitu. Akan tetapi adanya tamyiz nanti menjadi acuan untuk dijadikan hukum haid, meskipun tamyiz itu berbeda dengan adat, itu ada catatan yang mana nanti antara adat dan tamyiz tidak dipisahkan oleh batas minimal suci atau 15 hari. Contoh, kita langsung masuk ke contoh agar mudah untuk pengaplikasiannya. Contoh seperti ini, seorang perempuan itu di bulan sebelumnya atau bulan pertama, misal kita anggap bulan Januari, dia mengalami haid selama 5 hari. Kemudian di bulan selanjutnya, ini 5 hari, ini di bulan pertama ya, di bulan Januari dia haid selama 5 hari di awal bulan, jadi 1 sampai 5. Kemudian di bulan selanjutnya dia mengeluarkan darah, tapi itu sampai tanggal 10 dan darah ini berwarna hitam. Setelah
tanggal 1 sampai 10 di bulan Februari ini dia keluar darah hitam, di tanggal 11 sampai seterusnya ini dia keluar darah merah, dan keluarnya itu sampai melebihi batas maksimalnya haid. Ini nanti yang dijadikan hukum atau yang dihukumi sebagai haid adalah tanggal 1 sampai 10. Jadi yang dimenangkan itu, yang dijadikan acuan adalah tamyiznya gitu ya. Yang dia jadikan acuan tamyiznya. Jadi yang dihukum haid itu nanti tanggal 1 sampai tanggal 10, meskipun adat dia itu 5 hari, akan tapi yang menang itu tamyiz gitu loh. Ketika nanti memang dia itu orang yang mumayyizah, bisa membedakan darah yang dia keluarkan. Ini untuk contoh ringannya. Kenapa yang digunakan acuan untuk dihukumi haid pada seorang mu'tadah mumayyizah itu tamyiz bukan adat? Karena tamyiz lebih kuat daripada adat, dan juga adanya tamyiz itu adalah nanti itu sebagai alamat dari orang yang mengeluarkan darah. Kalau adat itu adalah tanda dari darah yang dikeluarkan. Sebelum saya lanjutkan untuk contoh-contoh yang lebih rinci, akan saya bacakan dulu untuk contoh-contoh yang berada di kitab. Suratuha utawi contone mu'tadah mumayyizah iku imro'atun wong wadon. Takulu kang ngucap sapa imro'ah annaha setuhune imro'ah iku haid sapa imro'ah minasyahri saking wulan alladzi qobalal akhiri kang tetep ing dalem sadurunge wulan kang akhir. Khamsa ayamin ing dalem 5 pira-pira dina min awalihi saking pira-pira kawitane wulan, wa baqiyatuhu utawi sekerine wulan, wa baqiyatuhu utawi sekerine wulan apa tuhru suci, faja'a lan teka iku adamu getih syahra ing dalem wulan al akhira kang akhir. Khamsa wa isruna ing selawe yauman dinane. Asyara ayamin 10 pira-pira dina. Iku damu aswadin getih kang ireng. Wa khamsa asyara utawi 15 yauman dinane iku damu ahmarin getih kang abang. Fanah kumu mongko ngukumi sapa ingsun di anna haidhoha kelawan sak temene hete mu'tadah mumayyizah iku ala asyratu 10 dina al aula kang awal li ana tamyiza krana setuhune bedakake iku aqwa luwih kuat minal adati tinimbang setengah saking adat li duhurihi krana pertelane tamyiz wali annahu lan krana setuhune tamyiz iku alamatun dadi tetenger fidami ing dalem getih. Wadamu utawi getih iku alamatun dadi tetenger fi sahibati ing dalem wadon kang duweni dam. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang digunakan acuan itu adalah tamyiznya. Tapi ini nanti untuk mu'tadah mumayyizah itu sebenarnya ada 3 hukum yang berbeda-beda. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini nanti akan ada contoh-contoh di mana nanti menghukuminya juga beda-beda. Sebenarnya tuh hampir sama, tapi ketika nanti dihadapkan oleh keadaan yang berbeda, dia akan sedikit memiliki perbedaan. Jadi seperti ini contoh ketika nanti seorang mu'tadah mumayyizah itu kan tadi yang dijadikan acuan itu adalah tamyiznya, bukan adatnya, seperti itu kan. Tapi apabila nanti adat dan tamyiz itu sama, maka ini yang dijadikan acuan atau yang dijadikan untuk menghukumi haid, maka ini adalah dua-duanya. Untuk contoh yang pertama misal gini, kan tadi saya mengatakan